didukung oleh. Oke, kita lihat video berikut ini. Ya, nanti aku akan tanya soal bangku atau kursi yang dibuat dari sampah plastik ya. Itu apakah sudah diproduksi secara massal, dijual di mana, berapa harganya. Tapi kita ajak teman kita, anak kampus ini juga, dalam segmen yaitu Ceritamu Inspirasiku. Mari kita sambut dengan gegap gempita Fatima As-Sahra. Atau Ayah, panggilannya Ayah ya. Ayah ini adalah mahasiswa BINUS University di Alam Sutra ini. Mari kita berikan aplaus ya. Sini Ayah. Dan masih kuliah? Masih kuliah? Masih. Oke, semester berapa? Sekarang aku semester 6. Jurusan? Jurusan DKV New Media. DKV. Nah, kita undang ke sini pasti ada kegiatan Ayah yang ada konteksnya dengan lingkungan ini. Iya betul, tapi sebenarnya kalau di komunitas aku sendiri itu fokusnya di youth, jadi untuk meningkatkan rasa peduli anak-anak muda kayak anak-anak gitu. muda, seumur aku kira-kira gitu ya. Loh kenapa kamu ketawa? Oh iya betul. Betul kan? Iya betul teman-teman. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Jadi untuk kegiatannya sendiri sebenarnya macam-macam. Sini jadi, Ayah, agak depan ini. Oke, jadi untuk sasarannya sebenarnya untuk penerimaan manfaatnya itu macam-macam. Jadi ada humanity, environment, dan juga animal. Tapi untuk sekarang yang mostly kita aware itu lebih ke humanity. Tapi kita emang mengusahakan untuk bisa fokus ke environment juga, seperti itu. Oke, ini apa? Komunitas, yayasan atau? Kalau kita komunitas. Komunitas, apa nama komunitasnya? Bagi Dunia. Bagi Dunia. Oke, kegiatannya apa aja persisnya? Kalau kemanusiaan sekarang ini apa? Kalau kebetulan nanti minggu depan bakal ada kegiatan ke Kampung Pemulung. Jadi kegiatannya itu biasanya edukasi, terus mungkin kreativitas, atau mungkin kalau nanti yang bakal kita lakuin itu berbagi kebahagiaan dan juga sharing sama anak-anak untuk akhirnya nanti kita buka puasa bareng juga. Oke, gitu. Ini komunitas ya, komunitas ini di luar kampus, di dalam kampus? Ini di luar kampus. Di luar kampus ya, tapi kamu ingin mengajak serta ini semua ini. Nah, sejak kapan kamu mulai merasa tertarik dan ingin melakukan sesuatu untuk kemanusiaan maupun lingkungan? Oke, sebenarnya udah cukup lama banget. Sebenarnya udah dari udah awal banget sih, karena kebetulan keluarga juga orangnya emang ngedidik aku untuk menjadi orang yang lebih peduli terhadap sekitar, orangnya sederhana, mengajarkan untuk lebih sederhana gitu. Orangnya itu apa? Orang tuamu? Orang tua aku. Oh, orangnya ya. Iya. Nah, cuman orang tuaku. Orang tuaku. Iya. Kamu dimarahin nanti sama orang tuamu. Bilang, orangnya memang gitu. Oke, jadi dari orang tua nilai-nilai ini kamu dapatkan. Awalnya gitu ya, nilai-nilainya. Tapi kalau misalkan Bagi Dunia itu sendiri, itu baru mulainya di tahun 2024 bulan Maret. Baik. Gitu. Jadi tujuannya apa semua ini? Tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan rasa peduli dan juga memberikan ruang untuk tumbuh anak-anak muda. Kalau ada teman-teman yang mau ikutan masuk komunitas ini boleh? Boleh. Nah, coba kamu coba bagaimana cara kamu mengajak mereka untuk aktif juga menjaga lingkungan? Oke, mungkin untuk teman-teman di sini sebelumnya halo, perkenalkan tadi nama aku Aya. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya aku mau menitipkan pesan untuk teman-teman semua bisa lebih peduli terhadap sekitar dan juga lebih aware terhadap orang-orang mungkin yang ada di sekitar kalian. Karena mungkin orang-orang di sekitar kalian itu menjadi memberikan perspektif baru gitu terhadap diri kalian maupun orang-orang sekitar, dan mungkin kalian bisa jadi orang yang bisa berdampak untuk orang lain. Baik, terima kasih Ayah, kita berikan aplaus. Umur berapa? Umurnya sekarang? Ya. Aku 20 tahun. 20 tahun, sudah punya kepedulian ya. Oke, terima kasih Ayah, sukses buat kamu ya. Terima kasih BINUS, karena dari sini juga banyak nilai-nilai yang kamu dapatkan selain dari orang tua ya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Ayah, bisa kembali. Nah Gary, aku mau tahu produk-produk tadi itu sudah dijual atau belum? Sudah. Sudah. Berarti kita sudah mulai ekspor ke luar negeri juga. Hah? Ekspor?
itu lucu kan, sampai yang tanpa paspor Iya. bisa ke New York, bisa ke Tokyo, bisa ke. Berarti kalau misalnya memang Bang Andi pakai lembar kresek, Langsung diekspor ke sana itu juga lah. ya. Tapi Ini maksudnya apa ini Gary? Kita baru bertemu, kamu bukannya kangen tapi kamu selalu ngeledek aku terus ini. kan kita sudah pernah ketemu kan, Iya. itu kita saling keluarga. Oh iya. Jadi Gary ini tahun 2017 juga jadi tamu di Kick Andy ya. Jadi saya senang sekali Gary sampai hari ini masih konsisten. Padahal ini berarti sudah 9 tahun ya. Masih tetap konsisten untuk peduli pada lingkungan. Kalau bangku itu sudah diproduksi? Sudah, berarti Ini? ya. Cantik sekali ya. Ayo beli 1, beli 2, beli 3, Jauh. beli 10. Beli 10. Harga satuannya berapa? Ini berarti mulai di $600, hampir 8 jutaan. 8 juta. Oke. Ada yang mau beli? Ini bahan bakunya apa ini? Ini berarti membuat dari 2000 lembar kresek. Kalau kita kan berarti dengerin harga kan lumayan. Iya. Cuma dia kan, coba dibayangkan, ini kan warnanya yang sama dengan warna persis yang kita ketemu di sungai. Berarti kita harus ketemui 2000 lembar kresek hijau. Yang sewarna 2000 untuk bisa jadi cuma satu ini. Betul, dan Jadi effortnya luar biasa ini ya. semua kursi kan limited edition. Iya. Cuman ada mungkin kan semua warna agak beda-beda dari bahannya bako, tetapi prosesnya juga sangat-sangat lama untuk pembuatan. Kalau kita launching Sungai Desain, video ini sebenarnya dapat hampir 100-an juta penonton di IG, dan itu waktu kita launching Sungai Desain kan ada di website kita sampai 10.000 orang yang add to cart untuk mau purchasing kursinya ini. Kursi ini. Cuma masalahnya waktu kita mulai cuma bisa berproduksi 4 kursi per minggu. Berarti pusing-pusing pikiran produksi dan segala macam. Dan ini betul-betul our entrepreneurial mindset sampai gatal. Sekarang kan kita bisa produksi hampir 4 kursi per hari, tapi masih produksi sangat-sangat minim. Dan ini sudah dapat beberapa penghargaan di Perancis, di New York. Berarti semoga kedepannya ini cuma satu ide yang kemarin kita pemikirkan, tapi yang penting kita bisa manfaatkan sampah yang low value untuk menjadikan bahan yang menjadikan lumayan, dan semua produk yang kita jual lagi kembalikan untuk bisa kembali ke Yayasan Sungai Watch. Soalnya Iya, boleh. Terlalu bersemangat ya. Soalnya Yayasan Sungai Watch kalau kita hitung per bulan Iya. lebih dari 1M biaya operasional. Kalau kita gajinya setiap teman-teman sampai 170 orang. Berarti kan kita perlu pemikiran bisnis insentifnya. Bagaimana supaya sustain ya? Betul. Dan kalau kita tetap depends on sponsor atau dana kan, Akan berat. pusing-pusing ke New York, ke LA, ke Jepang. Untuk minta-minta ya dana ya. Mau jadi sponsor Pak? Mau. Nanti benih baik ya. Siap. Iya. Baik. Nah, artinya kalau warnanya biru kita harus cari plastik kresek itu warna biru semua. Kalau putih semua begitu ya. Dan harus 2000 lembar itu. Itu yang lumayan susah. Kan kemarin ada dari Australia yang pengen 20 kursi putih. Berarti 20 kali 2000. 40.000 lembar kresek. Lumayan susah untuk dapatkan. 3 bulan. Di rumah saya banyak itu, nah saya kasih. Siap. Sampah-sampah itu saya kirim ya. Kasih gratis. Gratis ya. Oke, jadi ini ide kreatifnya yang dihargai dan kepedulian pada lingkungannya. Sehingga katakanlah kalau tadi 8 juta kaget-kaget juga ya. Artinya bagi sebagian orang kalau dianggap ini hanya sekedar tempat duduk, maka mungkin dianggap mahal. Tapi ketika kita melihat pesan yang ada di balik produk ini, kita langsung ingat bahwa kita memberikan kontribusi pada lingkungan dan pada kehidupan anak cucu kita kelak ya. Dan tadi juga bisa jadi rumah ya. Jadi diproduksi seperti papan terus kemudian dibentuk untuk jadi rumah. Kedepan apa rencana Gary untuk terus mendorong agar kesadaran kita untuk bahaya atau ancaman
sampah plastik ini bisa sama-sama kita atasi? Kalau di semua produk yang kita terpakai setiap hari kan pasti ada mungkin 90% termasuk dengan virgin material. Kita bayangkan bagaimana semua plastik yang kita kumpulkan dari sungai ataupun pantai bisa betul-betul menjadikan pellets atau biji plastik biar kita bisa mulai dengan perusahaan yang lebih besar untuk replace virgin material di beberapa produk ke depan. Berarti ini harapan yang besar tapi perlu investasi. Soalnya semua proses industrial butuh finance. Kalau kita memang kan proses yang paling sulit untuk daur ulang adalah mencuci kresek. Soalnya hampir semua kresek kotor banget. Berarti ini yang proses yang perlu air, perlu mesin yang sepanjang ruangan ini 25 meter, kan perlu listrik. Dan ini kita tetap pemikiran biar kalau kita lihat kan ada potensi yang sangat-sangat besar di Indonesia tertentu. Kan kalau kelihatan dari segi infrastruktur, kalau semua sampah bisa menjadikan biji plastik dan bisa digunakan menjadikan sustainable products, saya rasa bisa jadi orang kaya. Baik, kita berikan aplaus. Gary, terakhir. Kasih pesan atau closing statement buat teman-teman yang ada di sini maupun yang menonton dimanapun mereka berada berkaitan dengan ayo jangan anggap enteng soal sampah karena ini menyangkut harkat hidup manusia dan keberlanjutan kehidupan manusia. Coba bisa disampaikan pesannya. Ini kan sudah hampir 16 tahun kita tetap mengaksi untuk bersihkan Pulau Bali. Apalagi kan mungkin yang paling perlukan adalah konsisten, ya. Perang plastik ini ataupun perang lingkungan bukan satu hari akan habiskan. Kita betul-betul perlu pemikiran dan jaga kesemangatnya kita sendiri biar kita tetap digunakan ide baru. Kita perlu kreativitas yang sangat diperlukan dari semua segi, apapun teman-teman yang engineering atau the creators atau the scientific. DKV tadi, ya, mungkin ada apapun bidang studinya ya. Apapun bidang studinya, soalnya ini perlu semua yang pemikiran. Kita tahu pemerintah sendiri tidak bisa solve this crisis, so kita harus bergerak. And unfortunately, kalau kita kelihatan the future ke depannya, it will require all of us. Kan kita sudah mungkin lewati the no return point, dan ini yang sangat-sangat saya khawatirkan. Kalau dulunya ngomongin 2050, tahun 2050 akan terjadi lebih banyak plastik daripada ikan di laut. Tapi the real serious kan apapun saya tergelam atau nyelam di Sulawesi ataupun di Bali atau di Jawa, betul-betul kelihatan lebih banyak plastik daripada ikan. I think we are destroying our planet so much quicker than we can solve it. So this is a real call, and ini sangat-sangat serius. So semoga jangan dipikirkan seriusnya, tapi pemikiran apa yang kita bisa beraksi bersendiri. Jangan doom and gloom, harus di pemikiran positif. Kalau tidak ada lucunya, Tetap semangat. Bahkan tadi lihat di tempat yang penuh sampah aja mereka bercanda terjun bloom, ya. Semoga Kak Andi jangan lupa senyum terus. Terima kasih, kita berikan juga aplaus untuk Gary yang juga tersenyum walaupun kita tahu problematikanya berat sekali. Gary, hari ini kamu menjadi perwakilan Tuhan di dunia ini untuk memberi kepada mereka handphone. Siapa yang hari ini bernasib baik untuk mendapatkan 2 handphone? Nah, itu menggunakan tanganmu. Jadi kalau kamu dimarahin orang-orang, kamu aja yang tanggung jawab ya. Oke? Mana fishball-nya? Jadi kamu cari, ambil nama dan nama yang kamu ambil 2, itu akan mendapatkan handphone. Ya, tapi kita kasih waktu mereka untuk berdoa dulu. Ya, sudah berdoa? Berdoa mulai. Mulai. Ya, cepat sekali mereka kalau berdoa. Amin. Ya, Gary ambil 2 nama. Ya. Oke, kita berjuang dulu ini. Andrea Jacqueline.
Manukua. Dah, akhirnya tadi yang bertanya itu ya. Memang rezekinya. Oke. Sini Jacqueline. Ryan Tanaya. Akhirnya Andrea Jacqueline dan Ryan yang dapat ya. Oke, kita berikan aplaus untuk dua teman kita yang hari ini mendapatkan bingkisan, handphone, dan akhirnya Gary, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Terima kasih. Terima kasih datang dari Bali untuk menginspirasi kami semua, baik yang hadir di sini maupun yang nonton dimanapun mereka berada. Ya, jangan lupa teman-teman, ini ada Key Candy itu Key Candy Show, ada di Instagram, ada di TikTok, ada juga di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan siaran atau tayangan ini ya. Dan tentu saja kita harus berterima kasih pada BINUS ya, tepuk tangan untuk BINUS Alam Sutra, BINUS University yang sudah memberikan kita tempat yang bagus ini Gary ya. Dan kita tadi lihat betapa fasilitas yang ada di kampus ini luar biasa sekali dengan mahasiswa yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk mahasiswa yang ada di sini. Dan tentu saja kepada Telkomsel Orbit Ikut Maumu. Baik, terima kasih Gary. Selamat jalan. Gary ini harus lari cepat-cepat, dia pulang ke Bali karena di sana dengar-dengar banyak sampah yang masih harus diurus ya. Bukan. Kan saya harus balik ke Bali soalnya bulan depan sebenarnya saya lari dari Bali sampai ke Jakarta. Tunggu dulu, ini penting. Coba sampaikan apa rencana untuk Run for Rivers. Betul, berarti coba. Kan kita pengen ekspansi ke Pulau Jawa ini seperti yang kita sampaikan. Kebanyakan kerjakan kita adalah di Pulau Jawa ini. Berarti kita akan bawa kurvenya Malu Bali ke Pulau Jawa. Setiap hari kita lari 25 kilo sama adik sama kakak. Dan memang kan kita belum pernah, saya sendiri sama kakak saya belum pernah lari 25 kilo. Cuma adiknya yang atlet. Berarti kayak kita betul-betul kena prank dari adik. Tapi monggo kita ikut. Berarti sekarang saya mau buat prank untuk... Nggak mau aku. Jangan diajak. 1 kilo aja Pak. 1 kilo, boleh. Salam. Dan kita akan datang ke Jakarta tanggal 24 Mei. Berarti itu hari Minggu. Siapa tahu teman-teman BINUS yang senang mau lari. menyambut. Tunggu dulu. Jadi ini dari Bali lari sampai Jakarta. Berapa ribu kilo? 1.200 kilo. Kilo lari. Akan ditempuh berapa hari? 56. Berarti selain dari lari, kita akan terjun, nyemplung ke sungai, bersih-bersih. Kita akan ajak beberapa anak-anak muda. Di daerah yang dilalui untuk bersih-bersih sungai. Betul, dan biar kita bisa kumpulkan beberapa banyak data, biar kan akan selesai pelariannya di istana, biar dikasih datanya tertentu ke Pak Presiden. Pak Presiden, bukan pelarian itu namanya. Semoga Pak Presiden bisa lari sama. Sama Gary ya. Baik teman-teman, ingat. Nanti ikuti Instagramnya atau apa Instagram terutama ya, Instagramnya Gary, apa Instagrammu apa? Sungai Watch bisa atau nama Sungai saya Watch juga. Ya. Nah nanti kita akan tahu kapan Gary akan sampai di Jakarta. Jadi teman-teman kita dukung Gary ya. Kalau bisa apakah lewat media sosial kita informasikan tentang gerakan dari Gary ini. Di sini nanti akan ada cari pendanaan juga. Betul, kita ada harapan untuk carikan $1 juta sepanjang jalan untuk kita replikasi jaring kita dan membuka beberapa cabang di Soro Jowo, Pulau Jowo. Jadi kalau orang mau donasi caranya? Mungkin Beni Baik bisa buka satu link Boleh. bagi kita. Nanti Beni Baik akan buka link untuk mendukung. Tapi bagi mereka di yang sungaiwatch.com. Sungai Watch bisa di sana ya untuk mendukung gerakan kebaikan dari Gary dan saudara-saudaranya serta teman-teman relawan lain yang peduli pada lingkungan. Mari kita dukung Gary. Terima kasih. Terima kasih. Dan akhirnya terima kasih juga pada teman-teman ya yang sampai sore hari ini masih bisa bertahan. Terima kasih untuk atensinya. Semoga kisah Gary
bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Didukung oleh